Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Lagi-lagi kejutan terjadi. Ini sebelum kita bahas Inter ya, bahas Serie A dikit. Milan menahan imbang, sorry. Milan ditahan imbang oleh Salernitana. Ini biar nggak dikira nyindir ya, sorry. Itu karena Salernitana main di kandang, jadi kayak fokusnya itu di Salernitana. Sorry, yang benar itu adalah Milan ditahan imbang oleh Salernitana 2-2. Dan ini cukup dramatis. Itu Milan memimpin awal di menit 17, mereka sudah bisa mencetak gol nih, Fikayo Tomori. Tahu-tahu kemudian di comeback bahkan berbalik unggul. Fazio di 42, kemudian Candreva di menit 63 sebelum akhirnya drama itu kembali terjadi. Luka Jovic membuat gol di menit 90. Kalau dari possession jelas Milan sangat menguasai, tapi dari jumlah peluang 21 berbanding 19 ini ya cukup berimbang lah ya. Wow, ini padahal ini sekali lagi yang aku bilang kenapa sepak bola itu tidak bisa berdasarkan hitungan-hitungan di atas kertas saja. Tahukah kawan-kawan Milan itu peringkat ketiga? Tahukah kawan-kawan, ini aku liatin, Milan itu peringkat ketiga. Tahukah kawan, Salernitana itu peringkat buncit, Pak. Dari 5 pertandingan terakhir kalah 3 kali, menang sekali, dan seri kemarin itu lawan Milan. Wow, gila, ini benar-benar tim-tim besar sedang berada di siaga 1. Oke, itu soal Milan, soal Serie A sedikit saja. Kemudian selain pertandingan Milan, selamat juga buat Lazio. Akhirnya bisa keluar dari keterpurukan setelah kalah lawan Inter 2-0, menang lawan Empoli 2-0. Kemudian kejutan terjadi di Sassuolo lawan Genoa. Kayaknya aku masih ngerasa Sassuolo ini tim yang kuat banget karena kita kalah lawan Sassuolo, tapi ternyata kalah lawan Genoa. Jadi sementara ini Sassuolo ada di peringkat 15, sementara Genoa tepat di atasnya di peringkat 14. Sassuolo di peringkat 15, Genoa di peringkat 14 dengan poin 19 untuk Genoa dan 16 untuk Sassuolo. Alright, sekarang kita bahas Inter Milan. Nah, kawan-kawan pasti sudah tahu ya, Inter menghadapi beberapa masalah. Kita akan bahas soal Cuadrado dengan cedera. Dia kan akan operasi, sudah minimal 3 bulan dia nggak bisa main karena ternyata selama ini, benar dugaanku, dia terlihat mainnya tidak maksimal, sprintnya kayak nggak berani sprint. Ternyata memang selama ini dia bermain sambil menahan rasa sakit. Sehingga kalau kita melihat dari sini memang Inter itu urgent sekali untuk cari wingback 1. Dumfries memang diperkirakan akan segera sembuh ya, kalau nggak salah lawan Lecce apa gimana itu. Pokoknya Dumfries itu sudah akan segera sembuh. Tapi ya masalahnya tetap dengan tidak ada cadangan di sektor wingback kanan, ini akan sangat menyulitkan. Masalah berikutnya adalah memang benar Darmian itu utility player banget, didorong ke depan bisa, ditarik ke belakang juga bisa jadi center back. Tapi masalahnya adalah ketika Darmian bermain jadi wingback, ini jauh banget kualitasnya dalam sisi menyerang, dalam sisi menyerang kualitasnya jauh banget dibandingkan Dumfries, jauh dibandingkan dengan si Cuadrado. Tapi Darmian ketika dia dipasang jadi center back, dia sangat istimewa, bukan sekedar bagus tapi istimewa. Nah, ini yang bikin ketika Inter lawan Lazio itu dicoba si Bisek yang didorong ke depan sebagai wingback, kemudian Darmian ditarik ke belakang jadi center back. So far kelihatannya ya so good aja. Tapi skenario ini kan belum pernah dijalankan ketika permainan itu masih berlangsung sengit. Nah, kemarin itu kan Lazio udah kartu merah, udah nggak ada kesempatan lah buat Lazio untuk menyamakan kedudukan. So ini stalemate lah istilahnya, udah stagnan permainan. Nah, bagaimana dalam situasi yang masih sama-sama mengejar gol, sama-sama mengejar kemenangan, apakah bisa perform di sektor wingback? Nah, itu yang masih agak dipertanyakan, sehingga tampaknya yang menjadi prioritas bagi Inter itu di bulan Januari adalah mencari wingback kanan. Dan nama ini muncul lagi, si Tajon Buchanan. Nah, Buchanan ini sudah berapa ya? Dari musim lalu sudah diincar sama Inter.
Sementara banyak yang ngomong, wih sebaiknya kita ngambil striker. Aku ada setujunya, tapi kalau melihat dari yang terjadi sekarang, memang yang paling urgent itu adalah sektor wingback kanan. Mau bagaimana lagi, walaupun kita striker kita selain Lautaro dan Thuram itu tidak perform, tapi at least kita punya striker dan kita punya beberapa pemain lain yang bisa dijadikan striker. Antara lain Mkhitaryan bisa, Klaassen bisa, kemudian si Fratesi juga sepertinya bisa. Nah itu yang bikin kayaknya memang Inter akan lebih fokus untuk nyari wingback kanan. Nah kemudian Napoli, kawan-kawan, ini ada berita yang menarik soal Zielinski ya. Ini sekali lagi presidennya Napoli ini memang apa ya, ketika mereka sangat memerlukan Zielinski kan, kemudian mereka kan lagi nego alot nih supaya Zielinski mau memperpanjang kontrak, tapi malah komentar yang aneh keluar. Perhaps he prefers the fog. Nah, apa maksudnya prefers the fog? Fog itu kabut. Maksudnya gini, ini dia ngomong sendiri loh, bukan aku yang ngarang-ngarang, aku bukan media gosip ini. Jadi gini, kami masih bernegosiasi. Zielinski mengatakan bahwa said he wanted, said ini kan bentuk pas ya, artinya di masa lalu dia mengatakan bahwa dia ingin stay di Naples seumur hidupnya. Tapi antara mengatakan sesuatu dan melakukan sesuatu ada perbedaan besar. Nah ini kan sudah agak nyindir ini namanya kan. Intinya dia bilang ngomong aja nggak bisa, nggak cukup kan. Nah karena dia orang Polandia, ini sudah nyebut negara lagi. Karena dia orang Polandia, ketertarikannya terhadap matahari dan laut mungkin tidak terlalu besar. Mungkin dia lebih menyukai kabut. Nah, kabut ini ya tentu saja bereferensi terhadap Italia Utara, tempatnya Milano. Ya, ini kan kayak blunder banget. Bayangkan kamu sedang negosiasi supaya ini mau, malah kamu sindir-sindir orang itu, gimana? Aduh, itu presiden aneh. Oke, itu soal Zielinski. Yang penting ya kita biarin aja mereka gontok-gontokan, ya udah sini ke Inter. Suasananya di sini sangat adem. Biar dibilang berkabut, biar dibilang suram kotanya, terserah. Yang penting suasana ruang gantinya sangat oke. Nah, berikutnya aku update tentang Lautaro Martinez ya. Kemarin kan aku sempat bilang bahwa ada kemungkinan ini tidak cederanya parah, tapi pemeriksaan awal sudah berlangsung dan pertandingan lawan Lecce sudah tidak bisa. Bahkan sudah hampir dipastikan bahwa sepanjang 2023 ini Lautaro Martinez tidak akan bisa bermain karena setelah dicek itu ada muscle strain, ketegangan otot. Ini ada statement yang cukup menyentuh dari Lautaro Martinez ya. Nah, ini adalah pertama kalinya sejak Desember 2021 striker ini absen di pertandingan Nerazzurri. Nah, bahkan pada saat Piala Dunia 2022 dia sebenarnya kan ada cedera ankle juga, makanya dia bilang pakai painkiller mainnya, makanya mainnya tidak maksimal waktu itu kan. Dia bilang gini, di Instagramnya aku sempat lihat tapi aku ambil dari sini aja. Setelah 89 penampilan secara berturut-turut, aku harus berhenti unfortunately. Sayangnya, saya sangat kecewa karena tidak bisa menolong rekan saya besok, tapi saya akan beristirahat selama beberapa hari dan untuk pemulihan sehingga saya bisa kembali sesegera mungkin. Ini ya mungkin sudah gilirannya aja dia cedera. Bayangkan dari 2021 belum pernah absen, Pak. 89 pertandingan. Wow, ini menurutku sebuah rekor tersendiri ya. Intinya kayak uang Inter itu tidak percuma karena dia terus-terusan bisa tampil. Makanya tidak ada yang terlalu kayak
Alexis Sanchez kan banyak udah mainnya jelek, udah nggak bisa main karena cedera. Arnautovic juga kemarin cedera 2 bulan. So menurutku memang sudah saatnya dia cedera, saatnya dia beristirahat. Semoga Thuram nggak ikutan cedera. Nah, yang agak mengejutkan kalau Lautaro cedera, itu kan kita udah namanya pas dia keluar dari lapangan itu kan dia sudah kelihatan kesakitan. Dan juga aku lupa tadi membahas bahwa ada beberapa pihak yang menyalahkan Inzaghi kenapa Lautaro dimainkan itu terlalu lama. Kayaknya Inzaghi tidak di awal dia udahlah rotasi, kalau kalah ya kalah, menang ya menang. Tapi ketika pertandingan itu masih sengit, kayaknya Inzaghi kayak nggak rela ngelepas Coppa Italia sehingga Lautaro yang harusnya sudah diganti nggak diganti. Coba kalau Lautaro diganti lebih awal ya, toh hasilnya sama aja kalah kan. Tapi at least kita kalah nggak cedera. Nah ini menurutku blaming yang agak ada masuk akalnya juga. Tapi ya gimana, nasi sudah menjadi bubur. Nah setelah Lautaro tahu-tahu tanpa tedeng aling-aling, tanpa angin, tanpa hujan, tahu-tahu Di Marco juga cedera. Pak, ini tidak ada peringatan, tidak ada tahu-tahu Di Marco cedera. Dan sama ketegangan otot. Ketegangan otot ini adalah salah satu dampak dari beban itu maksudnya mainnya terlalu sering. Ya gimana, tiap seminggu mainnya 2 kali, bahkan bisa berdekatan, bisa dalam kurun waktu 7 hari itu bisa bermain 3 kali. Dan ini kemungkinan besar juga sama. Tahun 2023 si Di Marco udah nggak bisa main lagi. Tapi ini masih akan diperiksa lagi ya. Kalau si Lautaro itu udah hampir pasti, kalau Di Marco baru perkiraan awal. Nah, tadi aku sempat bilang bahwa di bulan Januari itu sepertinya Inter akan memprioritaskan untuk wingback, which is understandable, sangat bisa dimengerti. Tapi masih ada harapan bahwa Inter akan mengambil striker di bulan Januari. Syaratnya itu Alexis Sanchez harus keluar. Nah, situasi belakangan bahwa ada ketertarikan yang besar dari Liga Arab untuk Alexis Sanchez. Nah, kalau misalnya Alexis Sanchez diambil oleh Liga Arab, kalau dia setuju, karena gini, tempo hari ketika Inter memutus kontraknya Alexis Sanchez kan itu masalahnya adalah digaji. Alexis Sanchez mau, tapi dia nggak mau, saya harus dapat gaji saya. Nah sekarang kalau dia ke Liga Arab kan di sana kemungkinan dapat gaji yang lebih besar lagi, maka mestinya tidak ada masalah. Kalau Alexis Sanchez pergi, maka sudah ada 3 nama yang disiapkan Inter untuk menggantikannya. Itu yang pertama ada Anthony Martial yang sejatinya nunggu sampai free transfer. Yang kedua Mehdi Taremi, dan ketiga muncul lagi remaja Armando Broja namanya. Tapi ini kayaknya kemungkinannya kecil. Armando Broja ini pemain muda Chelsea, masih punya kontrak sampai 2028. Aku nggak ngeliat Inter akan ngotot dapetin Broja, tapi kita lihat saja nanti ya. Target utama tetap Taremi. Taremi ini bagus. Dia itu sudah mencetak 5 gol dan 4 assist dari 22 pertandingan di Liga Portugal. Bahkan di Liga Champion hanya dari 6 pertandingan dia mencetak 2 gol dan 2 assist. So jelas kalau ini diambil untuk menggantikan si Alexis Sanchez, ini jelas sebuah peningkatan, sama seperti ketika Inter ngambil Acerbi untuk menggantikan Ranocchia, itu sudah upgrade. Bahkan ini punya kemungkinan untuk upgrade-nya itu kencang gitu loh. Menurutku untuk nomor 9 murni, seorang target man yang akan digantung di depan seperti perannya Lukaku, seperti perannya Arnautovic, Taremi sangat bagus di sana. Sundulan dia sangat kuat juga, sangat kuat di udara. Adu body juga dia sangat kuat. Menurutku sih wingback kanan dan striker sangat penting di Januari. Itu mutlak, karena seperti yang aku bilang, kawan-kawan pasti ingat, Inter sangat bagus, serangannya sangat subur dan sebagainya. Ini kan Lautaro dan Thuram belum cedera. Nah sekarang Lautaro sudah cedera. Apakah ada jaminan Thuram tidak akan cedera?
dengan beban yang dia main terus. Ada jaminan Thuram tidak akan cedera? Nggak ada. Kita belum tahu. Bahkan kalau kita mau menengok ke belakang, di center back itu cederanya bergantian. Bukan bergantian padahal ini masih cedera, sudah ada center back lain yang cedera. Jadi seolah-olah kita punya kesialan di satu sektor itu, ketika ada yang cedera maka yang lain ikutan cedera. Kan Pavard cedera, kemudian Bastoni cedera, De Vrij cedera, itu 3 center back. Jadi 3 pemain di posisi yang sama cedera. Nah, kemudian apakah tidak mungkin ini terjadi juga di sektor depan? Sekarang saja sudah terjadi. Lautaro cedera, Alexis Sanchez juga cedera. Berarti ini sudah 2 striker cedera. Apa mau digenapkan lagi? Apa mau diganjilkan lagi 1 striker cedera? Itulah pokoknya menurutku wingback dan striker itu sangat-sangat penting di bulan Januari. Ya, untungnya pertandingan pertama 16 besar itu baru berlangsung di bulan Februari. Jadi at least Januari itu kita masih ya santai lah mainnya ya, seminggu sekali atau mungkin ada beberapa pertandingan yang 2 kali. At least Januari itu, awal Januari Lautaro sudah bisa main kembali. Perkiraan itu dia absennya sekitar 3 minggu aja. Oke guys, itu dulu untuk pertandingan lawan Lecce. Aku mohon maaf banget, ini untuk pertama kalinya musim ini aku tidak bisa melakukan live reaction karena sudah beberapa hari ini aku agak nggak enak badan. Itu satu. Yang kedua, besok pagi-pagi banget jam 7 itu aku ada acara keluarga, menemani anak-anak ke Bali Safari. Jam 7 berangkat, jadi aku nggak bisa begadang. Dan di sana berkegiatan, habis itu langsung balik lagi ke Singaraja. Itu nyetir tambah berkegiatan di sana tambah ini, jadi aku tidak berani ngambil resiko, takutnya nanti karena kelelahan ngantuk pas nyetir bawa keluarga banyak. Jadi harap dimaklumi, sekali ini saja aku absen. Oke? Ciao guys. Harapanku ya tetap semoga Inter menang lawan Lecce. Ciao, sampai jumpa besok. Dadah.